Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di pintu masuk tanah suci Tianhe, terbentang sungai ilusi yang berkilau bagai cermin langit. Namun siapapun yang benar-benar terbang ke dalamnya akan segera sadar, sungai itu bukan sekedar ilusi, melainkan lautan tanpa tepi. Dalamnya tak berujung. Suara deras air menggema di kedalaman. Di tengah arus Tianhe yang luas, sebuah kapal terbang melayang perlahan. Di dalamnya duduk seorang makhluk berambut lebat, bersila dengan tenang, menyerap air Tianhe langsung ke dalam tubuhnya. Dialah penguasa negara Yusui, tengah memelihara garis keturunan primordial miliknya. Ia membuka matanya, lalu senyum sinis muncul. Kaisar Tiankun dan para pengikutnya itu sungguh gigih, masih mencoba memblokir jalanku di luar sana. Ia menatap pada kejauhan, tapi mereka tak punya nyali masuk jauh ke dalam Tianhe. Di pihak Kaisar Tiankun, 6 makhluk tangguh memang berjaga. Mereka berburu harta karun dan berlatih di dalam Tianhe, sekaligus memblokir area utama agar Yusui tidak bisa lewat. Namun Yusui tetap sabar, bahkan jika itu butuh waktu ribuan era. Jika aku bisa memahami teknik rahasia alam tertinggi dari garis keturunan primordial, gumamnya pelan, maka keenam orang itu tak akan lagi berarti apa-apa. Tiba-tiba, suara transmisi mental menggema di kepalanya. Saudara Yusui, Raja Lando dari negara kuno guntur, telah memasuki Tianhe. Cepat lari. Wajah Yusui langsung berubah tegang. Tidak mungkin dia datang sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengemasi kapal terbangnya dan menyelam lebih dalam ke dalam arus Tianhe. Gelombang energi mengguncang sekitarnya. Semakin dalam ia masuk, semakin mengerikan tekanan yang datang dari bawah. Di depan tampak pegunungan bawah laut yang menjulang gelap. Ia segera mendekat, namun tak lama tubuhnya mulai tergerus oleh fluktuasi tak terlihat. Kulit dan darahnya mulai menguap. Sudah tidak bisa, harus pergi. Dengan cepat, Yusui melemparkan kapal harta rahasia tingkat Raja Dewanya. Kapal itu menembus fluktuasi, mendarat di antara pegunungan, sementara ia sendiri berbalik dan melarikan diri sekuat tenaga. Namun baru belasan tarikan napas, tubuhnya membeku. Kekuatan dahsyat mengunci dirinya dari kejauhan. Ia mendongak, dan di sana, di antara gelombang biru yang berputar, berdiri sosok raksasa yang berjubah biru, bersisik perak, dengan 3 ekor panjang yang berkilau. Itu Raja Lando. Tatapan mata sang raja cukup untuk membuat seluruh tubuh Yusui gemetar. Dengan satu lirikan, keagungan raja itu menghancurkan ruang di sekitarnya. Tubuh Yusui bergetar, separuh badannya hancur hanya dalam satu tarikan napas. Dan sebelum sempat mengucap apapun, seluruh wujudnya lenyap menjadi abu di bawah kekuatan ilahi itu. Raja Lando menatap sisa energi yang tersisa. Semua harta karun tersembunyi, tidak ada yang menarik, ujarnya datar, lalu berbalik melanjutkan perburuannya. Dalam waktu singkat, hampir semua Raja Dewa yang menyendiri di Tianhe musnah di bawah kekuasaannya. Hanya sedikit yang selamat, bersembunyi di zona berbahaya yang tak bisa ia masuki. Beberapa saat kemudian, di kota Huyang, Lo Feng menerima kabar itu. Tidak ada yang bisa dilakukan, hanya nasib buruk bertemu dengan Raja Lando. Lo Feng menghela napas panjang. Ku dengar lingkungan Tianhe memang hanya menguntungkan bagi mereka yang punya garis keturunan asal air. Benar, jawab suara Yusui yang tersisa di transmisi. Selain klan kekaisaran dari 2 negara kuno, siapapun yang masuk akan dilenyapkan. Lo Feng menatap langit.
Pantas saja, banyak kultivator memilih bersembunyi di tempat lain. Sementara di tempat lain, avatar Loveng yang sedang berlatih di ruang angkasa tak terbatas membuka matanya. Sebuah lubang gelap muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. 5 garis keturunan bersatu. Cahaya pedang itu berputar di dalam lubang kekacauan. Loveng tersenyum tipis. Akhirnya, aku menyempurnakannya. Sudah lebih dari 2 abad Loveng berdiam di ruang harta karun tak terbatas. Dalam kesunyian abadi itu, pemahamannya terhadap dao agung kehidupan dan kematian menembus batas yang pernah ia bayangkan. Di alam pertama Raja Dewa, ia telah menciptakan 19 teknik rahasia yang berbeda, bukan karena ia mengejar jumlah, melainkan karena setiap pemahaman datang dengan sendirinya, seperti embun yang jatuh dari langit. Ini saat cahaya abadi lubang kekacauan miliknya meningkat ke alam kedua Raja Dewa. Akumulasinya mencapai titik ledak. Dalam keheningan, di tengah pusaran kesadaran yang dalam, cabang-cabang dao kehidupan dan kematian bermekaran di dalam pikirannya. 3 hari 3 malam berlalu, barulah Loveng perlahan membuka matanya. Ia bergumam pelan, "Aku telah memahami 6 cabang dao agung kehidupan dan kematian, tapi jelas ini belum sempurna." Alisnya mengerut sedikit. Sepertinya akumulasiku masih belum cukup untuk menembus seluruh cabang. Suara samar seperti gema pengetahuan purba bergaung dalam pikirannya. Berapa banyak cabang dari dao asal? Loveng menjawab lirih. Siapa yang tahu? Dao ruang saja punya 9 cabang utama, tapi dao waktu hanya 3 dan jauh lebih sulit ditembus. Ia teringat sesuatu, menatap ke dalam ingatannya yang tak berujung. Aku pernah melihat warisan temporal Walker di sini. Gabungan antara waktu dan ruang membentuk dao ruang waktu yang menakutkan, tapi ambang batasnya tinggi sekali. Loveng menarik napas dalam, lalu bergumam pelan. Kehidupan dan kehancuran, 2 dao besar dalam aturan tertinggi, masing-masing memiliki 6 cabang utama. Dengan keduanya, aku membentuk jalanku sendiri. Jika tebakanku benar, totalnya harus ada 9 cabang utama. Ia menatap kosong pada kejauhan, seolah melihat peta raksasa yang terbentang di pikirannya. Aku baru memahami 6 cabang, 3 sisanya masih samar. Loveng menutup mata, menyebut satu persatu cabang yang telah ia pahami. Kemudian ia terdiam, lalu tersenyum getir. Terlalu banyak jalur yang kubuang dalam perjalanan ini. Kehidupan dan kehancuran punya banyak kemungkinan. Mungkin 30, 50, atau 100 cabang. Tapi aku hanya bisa memilih 9. Ia menatap langit semesta internalnya. Suaranya lirih tapi penuh tekad. Kesempurnaan tak mungkin tanpa pengorbanan. Buang yang tak penting, pertahankan yang sejati. Seketika, energi berputar di sekelilingnya. Loveng berdiri, menunjuk ke depan. Cahaya hitam berputar, membentuk bayangan manusia gelap. Setiap gerakannya mengandung kekuatan luar biasa, seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Loveng menatap hasil ciptaannya dengan tenang. Inilah salah satu cabang daoku. Saat itu juga, simbol bercahaya muncul di telapak tangannya, tanda dari ruang tak terbatas. Loveng tersenyum tipis, sama seperti yang dikatakan guru Kaisar Chu. Poin hanya akan diberikan untuk dao baru yang pertama dibuat. Ia menatap jarinya, lalu kembali menggerakkannya. Satu tetes darah muncul di udara, bergetar dengan napas kehidupan dan kehancuran. Silsilah tetesan darah, gumamnya. Namun setelah beberapa saat, tak ada reaksi dari ruang harta. Benar, hanya cabang pertama yang dihargai. Mendapatkan poin di sini benar-benar sulit. Ia menatap langit-langit ruang tersebut dan merenung. Makhluk spiritual di wilayah utama sudah dikuasai kekuatan besar. Jika aku sendiri yang bergerak, hanya sisa-sisa yang bisa kudapatkan. Jadi satu-satunya cara mendapatkan poin besar adalah melalui dao dan kehendak spiritual. Ia menatap telapak tangannya, simbol cahaya masih bersinar.
Tapi, membuka cabang baru Dao Agung bahkan lebih sulit daripada menembus ke alam kedua Raja Dewa. Ia tersenyum pahit. Namun, inilah jalan yang telah kupilih. Lo Feng lalu membuka brankas harta karun tak terbatas. Cahaya keemasan memenuhi sekelilingnya. Warisan dan harta karun, aku harus memilih dengan bijak. Satu demi satu, informasi harta melintas di benaknya. Kapal terbang hasrat hati, 20.000 poin tak tergoyahkan di alam sumber. Menarik tapi terlalu mencolok. Peta Tao juga 20.000 poin. Bisa bantu menganalisis Dao, tapi bisa jadi jebakan kalau terlalu bergantung. Benih hati teratai, 18.000 poin. Membuatku jadi anak kesayangan Dao kehidupan. Sisik kehancuran, 12.000 poin. Lo Feng terdiam cukup lama. Cahaya matanya bergetar. Benih hati teratai, sempurna tapi terlalu mahal. Sisik kehancuran lebih murah tapi berbahaya. Ia menatap jarinya, senyum tipis muncul. Tapi, bukankah aku sudah lama hidup berdampingan dengan bahaya itu sendiri? Ia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan menjadi anak kesayangan dari Dao kehancuran. Fluktuasi halus menyelimuti ruang. Seketika, cahaya hitam berputar di tangan Lo Feng. Sebuah sisik misterius berwarna gelap mengambang di hadapannya. Lo Feng menatapnya dan tersenyum puas. Baiklah, mari kita lihat seberapa dalam kekuatan kehancuran yang sesungguhnya. Begitu kesadarannya menyentuh sisi itu, gelombang niat membunuh yang begitu mengerikan meledak di dalam pikirannya. Lo Feng menggertakkan giginya, wajahnya tetap datar, tapi jiwanya bergetar. Hanya satu sisi, namun sudah mengandung kehendak menghabisi sekuat ini. Makhluk seperti apa yang memiliki sisi semacam ini? Ia menarik napas pelan, matanya memancarkan cahaya tajam. Benda ini bisa memurnikan tubuh, bahkan memungkinkan Raja Dewa yang lemah memperoleh tubuh iblis klan penghancur. Kekuatan pemurniannya benar-benar luar biasa. 3 hari penuh ia duduk di ruang meditasi, mengamati setiap inci dari sisi itu, mencatat setiap pola yang bisa ia pahami. Baru setelah itu, ia memutuskan untuk menggunakannya. Di ruang meditasi, energi hitam pekat mulai menyelimuti tubuhnya. Lo Feng menempelkan sisi itu ke dadanya. Sisi tersebut langsung menyatu dengan kulitnya, melepaskan aura kehancuran yang ganas. Ledakan niat menghancurkan menyerbu jiwanya. Namun Lo Feng tetap duduk tenang, matanya terpenjap rapat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, daging, tulang dan darahnya terurai, lalu tersusun kembali dalam kecepatan yang mengerikan. Bahkan, cadangan energi ilahinya yang melimpah hanya bertahan 10 tarikan napas sebelum tubuhnya sepenuhnya berubah. Saat transformasi usai, sisi itu hancur menjadi debu dan niat membunuh di dalamnya lenyap. Lo Feng membuka matanya. Tubuhnya kini jauh berbeda. Sisik biru pucat menutupi seluruh kulitnya. 6 tanduk menjulang dari kepalanya, dan ekor panjang tumbuh di punggung bawahnya. Ia menatap refleksinya di permukaan cermin kristal. Avatar iblis klan penghancur. Kekuatannya memang tak sekuat avatar bentuk kehidupan dunia, tapi aku bisa merasakan setiap serat tubuhku beresonansi dengan Dao kehancuran. Ia mengangkat tangan. Seketika udara bergetar. Ruang di sekitarnya seperti meledak, seolah Dao kehancuran mengalir bersama gerakannya. Tubuh ini adalah bagian dari Dao itu sendiri. Namun ia juga tahu kelemahannya. Dari segi daya tempur masih lemah, tapi kecocokan tubuh ini terhadap Dao Agung kehancuran sangat sempurna. Bahkan lebih kuat daripada efek obat harta karun 5 warna. Senyum tipis terukir di bibirnya. Dan yang paling penting, efeknya permanen. Tubuh ini mungkin bukan yang terkuat, tapi yakini menjadi anak kesayangan Dao kehancuran. Setiap detik meditasi terasa 100 kali lebih jelas. Setiap rahasia kehancuran lebih mudah dimengerti. Waktu berlalu, era demi era.
Lo Feng terus memperdalam pemahaman akan Dao. Namun di kedalaman domain mimpi, saat ia menekuni teknik pemurnian jantung kehancuran besar, sesuatu yang aneh terjadi. Ruang di sekitarnya mendistorsi, berubah menjadi labirin kegelapan tanpa ujung. Di sana, Lo Feng berubah wujud menjadi batu besar, menahan tekanan mimpi yang mencoba mengikis kesadarannya. Tubuhnya bergetar. Ia tahu jiwanya terus bertransformasi, tapi ia tetap belum mampu menembus batas alam tertinggi Raja Dewa. 150 era, gumamnya, suaranya lelah. Namun batas itu masih tak tergoyahkan. Setiap kali ia jatuh ke dalam tidur, mimpinya selalu kacau. Tapi kali ini berbeda. Dari kegelapan, ia berdiri sebagai sosok raksasa, menatap kehampaan. Suaranya bergema di benaknya. Leluhur memanggilmu. Lo Feng menunduk hormat. Siapa leluhur? Suaranya bergetar, penuh rasa hormat dan takut. Kegelapan berdenyut, lalu muncul sepasang mata raksasa. Begitu ia menatapnya, seluruh tubuhnya bergetar. Mata itu menatapnya tanpa emosi. Dalam pandangan itu, Lo Feng merasa dirinya hanyalah butiran debu di tengah kekekalan. Dao-dao tak terhitung jumlahnya berputar di sekeliling mata itu, menekan jiwanya hingga hampir hancur. Tidak, ini bukan mimpi biasa, pikirnya panik. Seluruh alam mimpi bergetar hebat lalu runtuh. Lo Feng terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya berat, tubuhnya berkeringat dingin. Mengapa kali ini aku masih mengingatnya? Ia mencoba menghapus kenangan itu tapi gagal. Rasa takut itu tertanam di jiwanya, tidak bisa dihapus bahkan dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Ini tidak bisa dilenyapkan, desisnya. Ia segera menyalakan teknik pemurnian jantung kehancuran besar. Gelombang energi mental menyapu pikirannya, menyingkirkan rasa takut di permukaan. Setelah beberapa lama, napasnya mulai stabil. Lebih baik, katanya pelan, tapi ia tahu akar ketakutan itu tetap bersemayam di dasar jiwanya. Jadi inilah yang disebut kontaminasi memori, gumamnya. Sama seperti yang dialami Difu, kehendak dari garis keturunan primordial yang mencemari jiwa. Ia memejamkan mata. Bahkan setelah reinkarnasi pun jejaknya tetap ada, hanya bisa dikendalikan, tidak bisa dihapus. Dalam keheningan, Lo Feng menatap jauh keluar jendela menara bintang, ke hamparan langit yang kelam. Leluhur, entah siapa engkau, katanya pelan. Matanya menyala dengan tekad membara. Tapi meski bayanganmu tertanam di dalam jiwaku, aku Lo Feng tidak akan tunduk. Oke guys, sampai sini dulu dan informasi ya. Seharusnya Kaisar Yusui atau Raja Yusui Tiansu itu tidak meninggal teman-teman. Itu tubuh aslinya memang hancur, tapi kan masih ada avatar-avatarnya ya. Ya bisa jadi masih hidup. Sepertinya begitu, kayak dia kan nggak takut sama Tian Kun meskipun dihancurkan tubuh aslinya, tapi mengalami kerugian besar ya. Jadi ya kita lihat aja di next episodenya, membagongkan.